Angelina. Hai semua, saya Widya dari TPKA. Kalian udah pada tahu nggak nih bagaimana sih proses pembuatan kaustik atau NaOH itu? Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai proses pembuatan kaustik atau NaOH beserta proses pemekatannya. Sebelum kita masuk ke inti materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih NaOH itu? Natrium hidroksida atau yang juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tembus cahaya yang tersusun dari kation natrium atau Na+, dan anion hidroksida atau OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa, dan dapat menyebabkan luka bakar bila terpapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti dalam industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan pada pembuatan pulp dan kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses pembuatan NaOH dalam skala industri. Industri kaustik sendiri sering dikenal dengan istilah industri klor alkali karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik atau NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor dan gas hidrogen. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, terlebih dahulu tentunya kita harus tahu apa bahan baku dan bahan penunjang dalam pembuatan kaustik itu sendiri. Adapun bahan baku yang digunakan terdiri dari 4, yaitu brine berupa 20-25% NaCl, air, natrium karbonat, dan listrik. Sedangkan untuk bahan penunjang terdiri dari asam sulfat, merkuri, dan asam klorida. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan prosesnya. Secara industri, NaOH diproduksi dengan cara mengelektrolisis NaCl. Ada 3 proses yang digunakan untuk mengelektrolisis larutan tersebut. Yang pertama dengan menggunakan mercury cell, yang kedua dengan menggunakan diafragma cell, dan yang terakhir dengan menggunakan membrane cell. Adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Yang pertama, brine purification. Bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0-55 derajat Celcius untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut. Ca2+ ditambah Na2CO3 menghasilkan CaCO3 ditambah 2Na+, dan Mg2+ ditambah 2NaOH menghasilkan MgOH 2 kali ditambah 2Na+. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55-60 derajat Celcius. Kemudian endapan akan dihilangkan sebagai selari atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sand filter dan plate and frame filter. Kemudian larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60-70 derajat Celcius. Dan dilanjutkan dengan anion exchanger, tujuannya yaitu untuk memperkecil konsentrasi pengotor menjadi PBB atau part per billion. Yang kedua yaitu brine electrolysis dan evaporasi. Proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri, yaitu yang pertama yaitu sel diafragma. Ini merupakan flowchart dari proses produksi pembuatan NaOH dengan menggunakan sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO dengan reaksi lanjut akan menghasilkan sodium klorat atau NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius.
Untuk mencegah hal tersebut, maka ruang katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma, sehingga sel ini dinamakan sel diafragma. Selain itu, sel diafragma juga menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klor karena kedua gas tersebut dapat menyebabkan terjadinya ledakan apabila bercampur. Sel diafragma terbuat dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui ion-ion, namun tetap dapat menahan pencampuran produk. Diafragma sendiri terbuat dari bahan yang mempunyai sifat permeabilitas seperti asbes atau fluorokarbon ditempatkan pada selaput berpori dan juga diafragma harus diganti secara berkala. Pada sel diafragma, hasil dari ruangan katoda merupakan suatu campuran yaitu 10-12% NaOH dan 14-16% NaCl. Untuk pengiriman, larutan ini perlu dipekatkan terlebih dahulu, biasanya sampai 50% dan ini akan memakan banyak energi. Untuk menghasilkan 1 ton kaustik 50% air harus diuapkan mencapai 2.600 kg. Larutan dari ruangan katoda dipekatkan dengan penguapan air agar konsentrasi NaOH bertambah dan pemurnian NaOH dilakukan dengan pengkristalan NaCl. Hasil akhir dalam proses klor alkali tersebut adalah 50% NaOH dengan sekitar 1% NaCl berupa pengotoran. Adapun proses pembuatan soda kaustik menggunakan sel diafragma yaitu sebagai berikut. Reaktor pembuatan soda kaustik terdiri dari satu bak yang disekat di bagian tengah menggunakan diafragma yang terbuat dari asbes atau polimer khusus. Penyekatan ini membuat ruangan dari satu menjadi dua. Pada ruangan tempat air garam masuk diberi anoda yang terbuat dari logam titanium. Ruang sebelahnya yang menghasilkan larutan soda kaustik diberi katoda yang terbuat dari bahan khusus atau karbon atau bahan-bahan yang kebal terhadap cairan soda kaustik. Anoda dan katoda dialiri oleh arus listrik searah agar terjadi proses elektrolisis. Air garam masuk ke ruangan yang berisi anoda dan ruangan katoda diisi oleh air tawar yang mengandung sedikit larutan NaOH. Saat dilewati aliran listrik searah, kation natrium pindah ke ruangan katoda membentuk larutan NaOH. Pada saat yang sama, terjadi reaksi oksidasi pada anoda yang menghasilkan gas klorin atau Cl2. Pada katoda pun terjadi reaksi yang bersamaan, berupa reaksi reduksi yang menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen yang dilepaskan pada sisi katoda selanjutnya dialirkan ke pendingin dan gas klorin yang dilepaskan pada sisi anoda selanjutnya didinginkan kemudian dikeringkan dengan menggunakan asam sulfat. Gas hidrogen dan klorin selanjutnya dialirkan melalui pipa untuk proses sintesis larutan HCl pada bagian yang terpisah. Larutan NaOH yang dihasilkan kemudian dipindahkan ke tangki pengeringan. Pada bagian ini, larutan soda kaustik direbus dengan tekanan rendah atau di bawah 1 atm hingga terjadi pengeringan yang menghasilkan soda api atau flake. Tahap selanjutnya yaitu pemekatan NaOH. Pada pabrik NaOH, pemekatan merupakan tahap ketiga yang dilakukan menggunakan multiple effect evaporator untuk menghasilkan NaOH cair dengan konsentrasi 50%. Adapun proses pemekatan NaOH yaitu yang pertama, larutan NaOH encer sekitar 9-10% dipompa ke dalam penguap Ketzner, di mana penguap Ketzner tersebut berfungsi untuk menaikkan konsentrasi larutan NaOH menjadi 14-16% menggunakan kukus bertekanan rendah. Penguapan yang terjadi memerlukan luas permukaan yang besar, maka penguap Ketzner terdiri dari kumpulan tube dengan panjang yang cukup untuk mengantisipasi buih yang terbentuk dari larutan NaOH. Yang kedua, larutan NaOH tersebut dialirkan ke penguap multitahap. Penguapan di penguap multitahap berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi kurang lebih 30%, dan pada penguapan ini, NaCl serta Na2CO3 dapat dipisahkan sebagai endapan. Yang ketiga, larutan yang sudah dipekatkan di dalam penguap multitahap akan dipompa ke dalam bak pengendap atau pengkristal, kemudian disaring pada penyaring putar, lalu dialirkan ke dalam penguap vakum. Penguapan di penguap vakum berfungsi untuk memekatkan larutan NaOH hingga konsentrasinya menjadi 50% dengan menggunakan kukus lewat jenuh atau panas karena titik didih larutan NaOH tersebut adalah 140 derajat Celcius. Yang keempat, untuk mengeringkan larutan yang lebih pekat dari 50%, penguapan dilakukan di pan pemekat sehingga diperoleh NaOH basah dengan kadar 70%
Dan proses terakhir adalah larutan NaOH dengan konsentrasi yang lebih besar dari 60% dialirkan ke dalam sebuah kolam atau pan pelelehan yang terbuat dari besi untuk kemudian dipanaskan secara langsung hingga temperaturnya menjadi 700 derajat Celcius. Karena pada temperatur ini, NaOH secara perlahan-lahan akan meleleh, lalu lelehan NaOH tersebut akan dicetak di dalam cetakan baja. Selanjutnya yang kedua yaitu sel merkuri. Suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dengan kemurnian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma adalah sel merkuri. Dalam elektrolisis tersebut, anodanya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodanya adalah kolam aliran raksa atau merkuri. Sel merkuri dengan bentuk tangki dengan dasar baja yang sedikit miring dari ujung ke ujung, sehingga air raksa bisa mengalir di sepanjang bagian bawah sel. Dilapisi titanium diperluas anoda stabil dimensi atau DSA, masing-masing perkiraan dimensi 30 x 30 cm. Masukkan sel dari atas dan disusun sejajar dengan permukaan Hg dengan celah katoda anoda kurang dari 1 cm. Konsentrasi air garam 25% dan suhu 60 derajat Celcius mengalir melalui sel dan keluar dengan konsentrasi 17% dapat diumpan kembali melalui deposit garam atau setelah perawatan. Gas klor meninggalkan sel di bagian atas sementara natrium amalgam sekitar 0,5% natrium di bagian dasar melewati dua washing weir untuk menghilangkan semua larutan natrium klorida dan masuk ke dalam denuder. Gas hidrogen keluar dari bagian atas denuder dan merkuri untuk resirkulasi ke sel dan natrium hidroksida berair terpisah di bagian bawah. Oleh karena itu, dengan mengendalikan laju umpan air adalah mungkin menghasilkan soda kaustik 50% secara langsung. Dan yang terakhir yaitu sel membran. Sel membran menggunakan membran semi-permeable untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi paling modern dalam industri klor alkali. Berikut ini merupakan bagian lengkap mengenai proses produksi NaOH dengan menggunakan sel membran. Larutan garam dibuat dengan melarutkan NaCl dan air. Larutan garam ini dimurnikan pada proses pemurnian biasa untuk mengurangi zat pengotor atau impurities seperti ion-ion Mg2+, Ca2+, Fe2+, dan SO42-. Pemurnian ini dilakukan dengan menambahkan reagen NaOH dan Na2CO3 dalam bentuk larutan. Setelah itu, dilanjutkan ke pemurnian dengan penukar ion. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau disebut juga membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium atau Na+ dari ruang anoda ke ruang katoda. Namun, membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruang katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Sel membran beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan menghasilkan produk yang lebih murni dan lebih pekat, berupa 28% NaOH yang mengandung 50 ppm NaCl dan produk dengan 40% NaOH. Larutan garam sodium klorida jenuh yang mengandung ion-ion Na+ dan Cl- dialirkan ke dalam ruang anoda, sedangkan pada ruang katoda diisi air murni. Suatu arus searah atau DC kemudian dialirkan melalui sel tersebut. Pada anoda, ion-ion klorida atau Cl- dalam larutan garam atau NaCl mengalami oksidasi menjadi gas klorin atau Cl2, sedangkan pada katoda, ion-ion hidrogen atau H+ dalam air mengalami reduksi menjadi gas hidrogen atau H2. Selanjutnya, ion-ion sodium atau Na+ yang berpindah dari anoda ke katoda bereaksi dengan ion-ion hidroksida atau OH- menghasilkan soda api atau NaOH dengan konsentrasi 32-35%. Untuk mencapai konsentrasi soda api 50%, larutan kaustik yang diproduksi harus dipekatkan dengan penguapan atau terkonsentrasi di vaporizer. Reaksi elektrolisis larutan garam atau NaCl secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut. 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan 2 NaOH ditambah Cl2 ditambah H2. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.